Selamat pagi, ketemu lagi untuk today's guidance tanggal 9 April 2019. Melihat bulan saat ini sudah masuk ke Gemini. Energi Gemini itu adalah energi yang lebih ceria daripada kemarin yang sifatnya lebih tenang. Sekarang lebih ingin bergerak seperti tidak bisa diam, kemudian ingin bicara, ingin menyampaikan informasi. Ditambah karena hari ini bulan bertemu dengan Mars di Gemini, keinginan untuk bicara, untuk bergerak, untuk menghubungi orang lain dan bersibuk diri, benar-benar bersibuk dengan telepon, dengan komputer, kemudian koordinasi dengan ini, menelpon yang lain, tidak lupa menelpon orang di rumah, itu seperti tidak berhenti. Barangkali nanti pada akhir hari tanggal 9 itu bisa kelelahan. Tetapi ini adalah hari yang penting buat teman-teman semua untuk bersibuk diri, jangan berhenti, tidak apa-apa lelah hari ini, tetapi kita mampu menyelesaikan banyak hal di hari ini, ya. Dan barangkali banyak hal yang di hari ini itu adalah sesuatu yang memang sifatnya urgent, sifatnya memaksa kita untuk bergerak cepat, karena kita lihat matahari square dengan Saturnus dan Pluto, artinya ini banyak deadline. Dan dia ada kaitannya kalau kita tidak bisa melewati deadline hari ini akan berpengaruh pada keputusan kita di kemudian hari. North Node. Ya. Dan keuntungannya adalah pada saat ini North Node itu berhubungan trine dengan Merkurius dan Merkurius juga dengan Saturnus, sehingga harapannya walaupun ada deadline yang sangat penting buat kita, tetapi kita bisa tetap berpikir dengan jelas, ya, dan melihat apa yang terbaik untuk kita, karena ada peran dari Venus juga di sini, ya. Tapi hati-hati dengan tindakan emosional dan impulsif. Kita langsung ke tarot, kita ambil spread 4. Kita lihat apa yang ada hari ini. Ya, hari ini situasinya adalah kita akan bersibuk diri. Benar, gambar Three of Pentacles adalah kita berkoordinasi, kita bicara dengan pihak ini, pihak lain, supaya apapun yang kita butuhkan selesai hari ini, itu benar-benar bisa selesai. Ya, tantangannya adalah kita berusaha, karena kita kecapean, kita cepat lelah, dan barangkali kita akan mudah marah. Jadi hati-hati, ya, jangan sampai kita menyerah untuk mencapai sesuatu, menyelesaikan sesuatu hari ini kalau itu memang deadline. Nah, sarannya adalah lakukan saja, jangan cepat-cepat berhenti. Ini ya, kalau Queen of Swords yang ke arah atas itu artinya dia langsung memutuskan hari itu. Yang disarankan di sini adalah tetap usahakan sampai detik-detik terakhir, sampai hari berakhir. Jangan menyerah kalau ada hal yang susah, karena Saturnus ada di situ, pasti tidak mudah. Nah, hasil akhirnya adalah The High Priestess kebalik. Nah, dengan adanya kita berkomunikasi dengan banyak orang, membuat kita lebih banyak tahu tentang progres atau kemajuan yang dihadapi orang lain yang berpengaruh pada kita. Nah, itu hasilnya adalah sekarang kita lebih paham lagi apa yang mereka sudah lakukan, dan kita juga mampu menyatakan apa yang sudah kita lakukan kepada mereka. Jadi tidak ada rahasia lagi, masing-masing tahu posisinya sampai di mana hasil kerjanya. Nah, kita lanjutkan dengan apa yang kita bisa tarik dari Lenormand untuk mendapat kejelasan lebih jauh. Cinta, stork atau bangau, serta pesan. Ya, kalau saya lihat hari ini yang penuh dengan komunikasi. Kemudian kita bergerak mendekati orang lain untuk menjangkau, untuk reach mereka. Kemudian menyampaikan satu pesan. Itu kemudian akan membuka kembali perasaan atau cinta bukan dalam arti romantis. Artinya ketika kita berhubungan baik dengan mitra kerja, kita berhubungan baik dengan katakanlah vendor kita,
atau apa yang lebih katakanlah klien kita, itu adalah hal yang positif kan, kita berbaik dengan mereka semua dan tentunya akan membawa keuntungan lebih jauh karena kita melakukannya dengan hati. Ya, dan bangau ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini dalam berkoordinasi itu akan membawa kita melangkah lebih jauh lagi ke depan, lebih besar keuntungannya, lebih besar kesempatannya, lebih terbuka lagi berbagai macam kemungkinan untuk kerjasama. Kenapa? Karena ada pesan yang bertukar pada hari ini. Oke, kita lanjut untuk daily card-nya. Honesty. You are honest with yourself and others. Nah, karena sepertinya hari ini konteksnya adalah bukan romantis, tetapi ketika kita bicara dengan banyak pihak, itu tetap nomor satu yang kita junjung adalah kejujuran. Kejujuran baik pada orang lain dan kepada diri sendiri. Kenapa? Karena setiap kali kita bicara selalu mengandung janji. Kalau kita tidak jujur, kita menutupi sesuatu, ya takutnya kita sudah berjanji sesuatu, tetapi tidak mampu memenuhi dan pada akhirnya akan berpengaruh buruk untuk kita juga. Ya, kalau misalnya ini terkait dengan hubungan percintaan, ini diingatkan lagi bahwasanya jangan sampai kita terperosok ke situasi di mana kita harus berbohong kepada pasangan kita atau calon kita atau orang yang menjadi gebetan kita. Oke, kita lanjut lagi untuk wisdom with saya ambil yang positif energi, reading satu card. Iya, hopeful. Iya. Ketika kita bicara dengan banyak orang, berkoordinasi dengan banyak orang, kemudian kita bertukar informasi, yang kita lakukan adalah mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk kita semua, terutama untuk diri kita. Ya, jadi seberapapun lelahnya, lakukan dengan penuh semangat. Encouragement, hopeful thought, and prayers, shining a light in the dark. Ya, jadi ketika kita bicara dengan banyak orang, kita tiba-tiba menemukan satu celah, satu kesempatan bahwasanya di antara masalah kita yang mendesak ini, di mana ada deadline-nya, di mana ada tuntutan untuk lebih tinggi dari yang kita mampu lakukan, kita pikir begitu, pada saat ini kita kemudian menemukan ada jalan keluar, dan itu adalah ide yang bagus, dan kita bisa gunakan nanti untuk selanjutnya kita punya metode kerja baru yang lebih efisien. Begitu bacaan untuk hari ini tanggal 9 April 2019. Wenita Indrasari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.